kabar? Senang sekali Dinia Sari Dewi ketemu kamu lagi untuk menyampaikan kabar baik. Kali ini datang dari alumni Universitas Brawijaya, tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apakah tahun itu sudah ada ya? Tepatnya dari jurusan Manajemen Ekonomi ya Mas ya? Benar. Dan sekarang ia lagi maju ke kontestasi pemilu kada wali kota Malang. Waduh, keren banget nih. Langsung aja kita sapa Mas Ardantia Syahreza. Halo Mas. Halo Mbak Dinia, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Sehat. Semangat nih. Semangat dong. Kalau dari gayanya sih memang semangat nih. Gitu ya. Saya mau ngenalinya gimana nih ke teman-teman Kanal 24 nih. Kalau tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Yang belum kenal Mas Ardantia bisa kepoin ya. Bisa kepoin profilnya. Tapi kalau saya baca pasti durasi saya habis nih ya. Dari tahun 99 udah aktif banget nih organisasi nih. Dari di kampus gitu ya Mas ya. Dari ISEC. Nih teman-teman ISEC UB nih pasti kenal nih Mas Ardantia Syahreza. Terus kemudian research di AC Nielsen, sempat jadi Business Development Manager gitu ya Mas ya di tahun 2003-an. Terus jadi member Indonesian Young Entrepreneur Association. Waduh, ini UB Kampus Entrepreneurial University ini. Nanti harusnya kalau mau nyontohnya ke Mas Ardantia nih. Sampai terus luar biasa ini di Persada Hospital 3 tahun lalu ya Mas ya. Sampai sekarang masih Mas? Iya, sebagai pengawas saja. Sebagai pengawas. Oke, dan aktif banget nih, bisnismen juga gitu, tapi sekarang lagi mengawal Malang Health Tourism, betul ya Mas ya? Benar. Iya, dan tentu saja aktif sekali di IKUB. Ya, teman-teman, kalau ngelihat dari kapabilitasnya sih cocok nih kayaknya masuk kontestasi wali kota Malang nih. Calon wali kota Malang, Mas. Saya tuh sampai waktu didapat info nih Mas Ardantia maju. Hah, Mas Ardantia maju? Ini kan udah repot banget. Karirnya udah bagus, usahanya udah banyak. Masih repot-repot ngurusin kota Malang. Pertanyaan saya, basic question. Kenapa Mas? Motivasinya, latar belakangnya ngikut kontestasi calon wali kota Malang. Silakan Mas. Ya, jadi tadi udah diceritain ya backgroundnya. Mungkin fast forward ke tahun 2019. Ya. Setelah 5 tahun berdiri Persada Hospital, saya diundang datang ke Malang atau terlibat aktif di Persada Hospital sebagai perusahaan keluarga. Saya baliklah ke Malang. Jadi setelah lama 20 tahun di Jakarta, kita akhirnya balik ke Malang untuk ngurusin Persada. Nah, nggak lama kemudian COVID, dan saya langsung terjun ke dalam, dan COVID sudah mau selesai. Saya mulai melihat bagaimana Persada ini ke depan harus dikembangin. Ya. Nah, kita cari mikir-mikir gimana caranya ya. Nah, kita lihat ada suatu peluang waktu Presiden Jokowi bilang mengenai wisata medis. Jadi dia pada waktu adanya COVID ternyata mulai kelihatan ternyata orang kan nggak bisa keluar negeri tuh. Jadi jumlah masyarakat yang keluar negeri ternyata udah mulai terkalkulasi ada 160 triliun setahun yang ternyata selama ini di spending ke Singapura, Penang ataupun Thailand ya untuk berobat. Sehingga ada proyek nasional namanya Indonesia Health Tourism. Nah, jadi saya bilang sama pemerintah, bagaimana caranya Malang juga bisa dong, gitu ya. Jadi saya mulai aktif mengurusi Malang Health Tourism. Nah, dari situ Mbak, saya mulai keluar dari kandang Persada dan mulai tampil di publik, ya, tampil di publik, publik Malang terutama, bagaimana mengkolaborasikan antara dunia kedokteran dan juga hotel dan industri lain untuk mengkolaborasi. Nah, saya dari situ melihat bahwa Malang ini sebenarnya bisa cepat maju kalau kita bisa benar-benar memprioritaskan mempercepat transformasi kolaborasi antar institusi ataupun stakeholders. Dan hanya Kota Malang tapi juga Kota Batu, kabupaten dan seterusnya. Nah, dari situ saya melihat harusnya ini perlu nih pemimpin yang lebih muda nih. Yang lebih luas, yang senang mau merunduk untuk menggabungkan, merangkul semua orang gitu kan. Dan pada tahun lalu saya juga lihat ternyata ada peluang tuh masyarakat Malang mencari sosok muda atau sosok wajah baru. Nah, karena itulah saya mulai mencari jalan bagaimana caranya bergabung dengan sebuah partai politik, menjadi dewan penasihat di situ. Terus ya sampai hari ini ternyata jalan terus. Jalannya ada ya Mas? Jalan terus. Habis kemarin mendaftar dan sebagainya, mulai muncul di publik.
Ya, mari kita lihat. Ya, oke. Oke, Mas, ini kalau tadi dibilang, wah kita ini kolaborasi. Jadi persoalannya di Kota Malang ini apa? Kalau Mas Ardan lihat? Saya lihat gini, jadi seorang pemimpin tuh harus clear betul mau bawa kemana daerahnya. Oke. Ya, for example, start dengan kita harus define betul strength weakness-nya dari si tempat. Misalnya gini, Oke. Malang ini banyak sekali institusi pendidikan. Berarti kan banyak graduates yang punya skill tertentu dan anak muda gitu. Anak muda. Nah, itu harus di-utilize. Nah, ternyata strength ini tidak pernah di-empower. Ya, terus kita ini bertetangga dengan kabupaten yang begitu banyak resource pertanian, perikanan, atau di Batu yang dengan perhotelan. Ya. Nggak pernah ada kolaborasi nih antar ketiganya gitu Ya. kan. Jadi mau kerja sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang bisa bermimpi bahwa saya mau naikin derajat ekonominya daerah dengan kekuatan pariwisata misalnya gitu ya, ya udah dia fokus di situ. Jadi menurut saya sih pemerintah sebelumnya mungkin lebih fokus benar-benar infrastruktur, memperbaiki gini rasio kemiskinan atau benahin pasar, tapi belum secara integrate melihat bagaimana pengembangan ekonominya gitu. Itu sih sebenarnya yang saya rasa kurang dan mungkin kita yang muda-muda bisa ikut berkontribusi di situ. Oke, kalau melihat perkembangan ekonomi kreatif saat ini gimana Mas di Kota Malang nih? Ya, ekonomi kreatif juga banyak dibahas secara nasional. Ada banyak teman-teman yang bisa berhasil di bidang gaming, atau film dan lain sebagainya. Malang ini ada talentanya, tapi belum terasah. Jadi dengan adanya Malang Creative Center itu sebetulnya sebuah terobosan Pemkot yang baik sekali. Nah, cuman tinggal siapa nih yang bisa menginkubasi atau mentorin teman-teman sehingga mereka bisa akses ke pasar nasional atau ke internasional. Nah, Pemkot harus prioritaskan itu. Taruh guru-guru atau akses yang baik buat teman-teman yang di Malang sehingga mereka punya mentor-mentor yang kelasnya tuh kelas nasional gitu. Iya. Nah, di sini tuh kan sebenarnya tempatnya anak muda nih, tempatnya anak muda. Mahasiswa dari mana-mana datang. Nah, dengan banyaknya mahasiswa urban kan di sini. Nah, gimana sih sejauh ini Malang memfasilitasi potensi-potensi anak muda yang pendatang-pendatang ini untuk seharusnya ini bisa nih jadi motor juga buat Malang gitu meskipun mereka pendatang gitu. Gimana, Mas? Iya, jadi mereka harus diidentifikasi talent dan skills-nya masing-masing. Jadi misalnya mereka jagonya writing, mereka jagonya technical atau developing gaming atau softwares, kita harus identifikasi itu dulu. Ya, jadi harus ada badan, misalnya di MCC nih, Pemkot meng-sourcing para talenta yang punya skills apa nih. Nah, dari situ Pemkot mulai memapping, oh berarti kita punya resource ahli-ahli di bidang development software misalnya. Nah, cariin marketnya di luar gitu untuk bisa men-serve misalnya market di Jakarta atau di Surabaya atau bahkan di luar negeri, sehingga anak-anak ini bisa terus ada project-project yang bisa mereka menyampaikan keahliannya gitu. Oke. Kalau sekarang nih masalah ekonomi ini memang lagi dangdutan nih ceritanya. Waduh, termasuk yang dialami di Kota Malang juga nih Mas terutama ya. Kalau tadi kita ngomongin soal bagaimana usaha-usaha kreatif ya, apakah itu nanti bisa mendorong ekonomi kita atau bagaimana sih solusi-solusi? Mungkin Mas Ardantia punya semacam gagasan atau ide. Ini kan masalah ekonomi apalagi sekarang BI rate naik nih Mas gitu kan. Lagi susah nih, orang-orang ketar-ketir inflasi bagaimana, harga-harga bagaimana gitu. Ada nggak Mas gagasan untuk pembangunan ekonomi di Kota Malang seperti apa Mas? Secara ekonomi makro, ya Mbak benar ya. Artinya ada tantangan ekonomi global, suku bunga dan lain sebagainya gitu ya. Fiskal. Tapi saya mengajak untuk kita tidak terlalu terdistraksi ke makro itu dulu. Kita lihat potensi lokal. Jadi yang paling penting untuk pertumbuhan ekonomi kan salah satunya adalah undang investasi, ada job creation, ada added value yang tercipta, dan kemudian kita bisa jual keluar, gitu ya. Nah, itu bisa dari jasa, bisa pariwisata, atau bisa manufaktur. Gitu. Nah, itu diidentifikasi dulu, mana yang mau kita tonjolkan dulu nih, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau sudah anak-anak ini sudah punya bekerja, berarti kan dia bisa spending. Dia bisa spending, dia bisa beli rumah, dia bisa belanja. Nah, itu juga akan menaikkan ekonomi UMKM, gitu. Jadi sebetulnya trickle effect-nya itu harus ciptakan mesin-mesin ekonomi baru di dalam kawasan Malang Raya, gitu. Jadi jangan sebagai konsumtif atau aja, tapi harus ada produksi-produksi apa yang harus bisa kita
diproduksikan di sini. Dan UB salah satunya menurut saya adalah stakeholder yang penting untuk mensumbangsi ke R&D. Wow. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang nggak tahu harus masa cuma hal jualan kuliner gitu kan enggak. Tapi apa misalnya bisa ciptain sebuah pembersih deterjen baru dengan yang sangat green ekonomi misalnya atau apapun itulah. Gitu. Itu persoalannya apa sih Mas, kok nggak misalkan nih kenapa yang tadi Mas bilang kita konsumsi aja, produktivitas kita itu sampai sekarang tuh kok belum greng gitu dan belum bisa menjawab tantangan industri itu apa Mas? Aku lihat sih competitiveness ya. Jadi terlepas dan kualitas. Competitiveness kita itu misalnya nih sebuah corporate besar mencari jasa untuk branding and design misalnya gitu ya. Dia akan bikin tender kan kepada semua supplier atau perusahaan yang bisa mensuplai jasa tersebut. Dia akan buka. Nah, di Kota Malang yang sudah jauh secara geografi tapi juga kualitas hasil karyanya belum selevel yang diinginkan oleh para corporate itu. Nah, tugasnya kita ini adalah Pemkot meningkatkan quality output kita ini loh daripada yang di luar kota gitu. Jadi jangan kalah gitu. Contoh nih di dunia wisata medik, Malang Health Tourism ya. Kita sama-sama rumah sakit. Tapi saya ngotot banget untuk sebuah rumah sakit ini mampu untuk melakukan layanan bedah jantung terbuka. Ya. Ini jarang sekali di Jawa Timur, jarang. Surabaya saja di Sutomo. Swasta di Malang belum ada yang punya dan satu rumah sakit ini punya. Persada itu punya. Nah, itu dengan mengundang dokter dari Jakarta yang ahli untuk taruh SIP di kita. Nah, hasilnya adalah seorang pasien yang akan mau bedah jantung di Jakarta, dia bisa mendapatkan harga 40% lebih murah di Malang dengan layanan yang lebih baik dan lebih VIP. Nah, itu kan suatu ekonomi value yang bisa kita ciptakan. Nah, cara-cara ini loh sebenarnya harus kita kerjain. Ngerti nggak? Jadi dari segi supply, dari segi demand itu harus diurus. Supaya kita ini jadi sebuah kalau di Malang itu lebih diperhatikan tapi affordable kayak gitu-gitu. Nah, ini baru kesehatan. Mungkin yang lain-lain juga harus sama gitu, mau produksi, manufaktur ataupun jasa-jasa yang lain. Well, ini kalau maju kontestasi nih, waduh, ini pasti punya visi misi, wes. Saya boleh tahu nggak Mas di-spill? Meskipun ini belum debat kandidat, weh. Share dong Mas visi misinya nanti buat Kota Malang tuh kayak gimana? Ya pertama tadi saya sampaikan kan, Malang ini secara karakteristik adalah kota pendidikan, kota pariwisata. Jadi kita harus identifikasi kekuatan apa yang bisa kita angkat dari Kota Malang. Saya sih ngelihat pariwisatanya yang cukup kuat. Ya, pendidikan itu salah satu bisnis yang bisa menciptakan untuk konsumsi. Tapi untuk produksi itu saya rasa kesehatan sama pariwisata. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa membangun Kota Malang ini menjadi kota jasa kesehatan yang cukup kompetitif secara nasional. Dan nanti akan banyak orang turisme yang datang ke sini. Dan yang kedua adalah bagaimana Kota Malang bisa jadi kota intelektual. Maksudnya kita ini kan kota pendidikan, universitas ya. Nah, banyak tuh resource di sekitar kita di Batu, di kabupaten yang butuh pemikiran-pemikiran riset bagaimana mengolah hasil alam. Nah, bagaimana kita bisa terlibat dalam pembangunan itu nantinya. Jadi saya pengen Malang ke depan itu jadi kota metropolitan berikutnya setelah Surabaya. Wow. Yang mengolah begitu banyak resource alam, bisa memanufaktur, bisa menjual, ekspor dan seterusnya dengan kekuatan kolaborasi 3 area ini. Wow, luar biasa. Berarti program unggulannya itu tetap fokus di kesehatan, tourism itu ya Mas ya? Program unggulannya. Oke. Yuk teman kanal, ini kalau kita mau mau tanya-tanya ini akan banyak banget nih. Daripada tadi kita tegang ngomongin program terus nih, ya kita ada games sih Mas. Gamesnya jawab cepat nih Mas. Oke ya. Oke, ini seru nih pastinya. Kita pengen tahu nih seputar apa nih, hobi mungkin ya, atau nanti Mas Ardantia melihat Malang ke depan seperti apa. Sorry, dari jawab cepat nih Mas ya, gamesnya. Oke. Mas Ardantia, kuliner atau jalan-jalan? Kuliner. Kuliner. Bakso atau cuimi? Cuimi. Waduh, cuimi. Kayu tangan apa jalan ijen? Kayu tangan. Kayu tangan. Oke, ini pedestrian atau taman kota? Pedestrian. Pedestrian. Banjir atau sampah?
Banjir. Banjir. Kenapa, Mas? Pertama, beresin dulu infrastrukturnya. Supaya mobilitasnya lancar dan tidak pernah terganggu. Oke, terakhir, pengusaha atau wali kota? Pengusaha. Pengusaha, kenapa bukan wali kota, Mas? Waduh, kan ini majunya jadi wali kota, Mas. Ya, menurut saya gini, sebagai wali kota ini adalah satu jalan dalam perjalanan karir saya yang saya impikan, pernah menjabat seorang pejabat publik yang ikut mentransformasi regulasi dan ekosistem. Saya tidak ingin berkarir di politik lama-lama sebetulnya. Saya kepengennya jadi pengusaha. Oh, gitu. Cuman kalau sudah pegang regulasi, sudah ditata, nah, silahkan berikutnya siapa yang mau memimpin. Oke, mantap. Closing statement untuk Kota Malang, Mas. Kota Malang harus percaya bahwa kita punya kekuatan. Ya, jangan kita saling berantem dan saling menjatuhkan. Kita ini harus saling kolaborasi. Dan percaya bahwa kita ini punya kekuatan yang bisa kita capkan bersama, kolaborasi antar stakeholders, sehingga kita menjadi kota yang diperhitungkan secara nasional. Oke, thank you Mas Ardantia sudah hadir di Kanal 24 dan sudah sharing nanti program-programnya sebagai calon wali kota Malang. Siap. Dan semoga sukses ya Mas ya. Amin. Perjalanannya nanti sampai kontestasi juga. Amin, amin. Semoga kepilih juga. Amin. Kita ikut bangga nih sebagai alumni UB ada yang jadi di situ. Baik teman kanal, sampai jumpa di Kabar Baik episode selanjutnya. Bye. Thank you. Bye.